Silakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad. Kami aturkan terima kasih sebesar-besarnya kehadiran Ustadz Dr. Abdul Munif pada pagi ini. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6 dengan beliau. Alhamdulillah kemarin saya agak terlambat menghubungi Ustadz pada hari Selasa. Biasanya saya coba hubungi sepekan sebelum. Kemarin agak terlambat, jadi terima kasih sekali dan mohon maaf. Beliau tetap menyediakan waktu bagi kita untuk bisa masuk di kajian pagi ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, saya persilakan Pak Amiruddin. Silakan Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rembang. Oh kita iya. diminta Pak Rektor menanam jagung produk IPB bersama dengan Kepala Dinas Rembang dan PT Semen Indonesia. Mohon izin kalau nanti suaranya tersendat-sendat karena mungkin share internet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Wabil khusus al Ustadz kita Pak Dr. Abdul Munif. Yang keenam ini bos, kita berkumpul saling ingat-ingatkan. Terima kasih bos Masjid Al-Huriyah pengelolanya. Juga ya, makasih ya Pak Munif. Juga kepada Pak Ian yang konsisten melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan kita ini. Insya Allah istiqomah ya Pak. Kita betul-betul melakukan kegiatan ini sampai kita konsisten, sampai kita saling mengingatkan di akhir umur kita. Juga yang saya sangat hormati para hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kajian kita yang ke-57 yang mengambil tema teman-teman karib pada hari ini saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Saya kira ini sangat bagus untuk kita mempersiapkan diri mencari sahabat fillah sampai ke surga. Mudah-mudahan nanti Pak Ustadz kita, Pak Abdul Munif, bisa sharingkan pengetahuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis, sehingga semakin adalah pencerahan bagi kita untuk kita bisa membangun hal-hal yang bersifat kualitas agama kita. Mudah-mudahan ini jalan terus ya Pak Ian ya. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada kita semua di majelis ilmu ini, sambil mengajak sahabat fillah hadir dan simaklah sharing ini untuk saling mengingatkan kualitas mutu ibadah kita. Saya itu apa yang bisa saya sampaikan. Ini saya izin keluar sebentar di ruangannya Pak Kepala Dinas Pertanian di Rembang. Salam buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir. Ya, masih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Dr. Amiruddin Saleh dari lapangan, dari Rembang. Beliau ikut bersama kita untuk mengikuti kajian pagi ini yang ke-57. Baik Bapak dan Ibu semua, kami sekali lagi mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kehadiran Bapak dan Ibu, teman-teman OAC, mitra IPB dari berbagai daerah, dari Sumatera tentunya biasa rajin hadir, Universitas Muhammadiyah Metro, kemudian dari Batu Sangkar, Payakumbuh, dan juga dari Medan, dan dari daerah Pulau Jawa. Bapak dan Ibu nih, kami juga sampaikan kembali ke Ustadz bahwa teman-teman kita dari berbagai daerah, Purwokerto, Malang, kemudian juga sampai ke Sulawesi, alhamdulillah masih konsisten hadir sampai hari ini Ustadz. Nah, Bapak dan Ibu semua, jika yang baru hari ini bergabung bersama kajian OAC ini, beliau adalah Dr. Insinyur Abdul Munif MSc yang menamatkan
S1-nya di IPB, kemudian S2-nya di University Göttingen, Jerman, dan S3 beliau mengambil juga di Jerman, yaitu University Bonn. Bapak dan Ibu semua, Ustadz Abdul Munif aktif ya waktu itu di Sekretariat Kementerian Pertanian, kemudian di sela-sela kesibukan beliau dalam mengajar sebagai dosen dan peneliti, beliau juga menyempatkan untuk mengelola DKM Al-Huriyah IPB. Baik Bapak dan Ibu semua, hari ini beliau akan bersama kita menyampaikan satu materi yang amat penting bagi kita semua, yaitu teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Dipersilakan langsung kepada Ustadz Abdul Munif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini atau bulan ini kita memasuki bulan Rabiul Awal ini, Pak Yan, Pak Amir dan para hadirin. Tentu bulan yang mulia bagi kita, insya Allah, untuk memperbanyak salawat pada Nabi. Mari kita perbanyak salawat kepada Nabi. Moga-moga Allah menyampaikan kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena hanya atas tentu atas dakwah Nabi Muhammad SAW kita ini mengenal agama, kita mengenal kebenaran, kita juga bertemu dengan hidayah, bertemu dengan Al-Quran. Dan karena Rasulullah SAW kita mengenal Rabb kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pak Dr. Yan dan juga Pak Amir, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon izin hari ini kita akan bersama-sama saling wasiat ya, saling menasihati. Karena saya sebetulnya juga tentu belum pantas, tapi senang karena kita bisa saling menasihati, karena itulah yang akan menjadikan kita beruntung di sisi Allah, adalah sepanjang kita masih bisa saling menasihati. Pak Yan, saya langsung share saja Pak ya, sedikit PPT ya Pak Yan, supaya apa yang kita bahas itu paling enggak ada ininya ya. Silakan Ustaz. Iya. Sudah kelihatan ya Pak Yan ya? Sudah, tinggal dibesarkan saja. Ya, jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan bersama-sama mentadaburi ayat Allah yang dipilih oleh Pak Yan ini untuk sama-sama kita kita renungi, adalah yaitu temanya teman-teman karib, teman-teman akrab pada hari itu. Jadi pada hari itu maksudnya pada hari kiamat, saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Masya Allah, ini ayat ya begitu sangat dahsyat, sangat penting ya. Dan Allah ini hal yang luar biasa kalau orang tuh beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari akhir. Kita sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang membawa keberuntungan dan apa yang membawa musibah kelak. Nah, ini salah satunya ya. Ini adalah sebetulnya ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Az-Zukhruf ayat 67. Ayatnya berbunyi, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhillau, al-akhilla itu adalah teman-teman akrab, teman-teman karib, teman-teman setia. Yawma idzin, pada hari ini atau pada hari itu. Semua mufasir mengatakan adalah, yaitu yang dimaksud adalah hari akhir, hari kiamat kelak. Ba'duhum li ba'din aduwwun. Ya. Sebagiannya akan menjadi musuh
bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, ya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, ayat ini memberikan kepada kita petunjuk sesuai dengan sesuai dengan maksud. Tujuan dari Al-Quran ini adalah petunjuk. Petunjuk yang selalu mengarahkan kita, mengarahkan kehidupan kita. Petunjuk yang berarti memuat tentang apa tujuan dari kehidupan ini. Arahan-arahan Al-Quran ini adalah arahan agar kita menjadi orang-orang yang selamat. Selamat tidak hanya di dunia, tapi selamat di akhirat. Dari beberapa tafsir yang saya baca, ada beberapa pelajaran dari ayat ini. Ya. Yang pertama bahwa ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang berteman akrab, jadi teman itu ada teman biasa, ada teman akrab. Ya. Orang-orang yang berteman akrab dalam kemaksiatan, dalam kekufuran, dalam kezaliman di dunia. Sebagian mereka akan menjadi musuh. Maksudnya musuh itu apa? Musuh itu mereka nanti di hari kiamat, mereka yang berteman setia dalam kemaksiatan, kekufuran, kezaliman itu akan saling bermusuhan, saling mencaci di antara mereka, saling berlepas diri, ya. Kemudian juga saling mencemooh di antara mereka, saling menyalahkan. Namanya juga musuh. Bermusuhan itu mereka saling berlepas diri. Jadi istilahnya itu saling memarahi di antara mereka. Itulah yang terjadi, hadirin. Jadi ternyata pertemanan itu ada yang pertemanan sementara, ada pertemanan yang bernilai abadi. Kemudian ternyata ini adalah menunjukkan bahwa berteman, ya, itu ada aturan di dalam Islam. Ya. Agar kita dengan kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat memahami. Kemudian ayat ini juga berarti juga illal muttaqin, yang berarti ini adalah kalau kata-kata illa itu meniadakan yang sebelumnya, kecuali. Artinya bahwa orang-orang yang berteman akrab dalam kemaksiatan, dosa, kekufuran, dan kekuatan perbuatan zalim, bersekutu dia dalam kegiatan-kegiatan itu selama di dunia, maka nanti mereka saling menyalahkan. Mereka saling bermusuhan. Tapi sebaliknya orang-orang yang berkawan di atas landasan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ketakwaannya dia berteman akrab itu, maka perkawanan itu akan tetap berlangsung. Perkawanan itu akan menjadi abadi. Itulah berkawan yang sebenarnya. Berarti memang ada yang berteman itu hanya sampai ke level dunia, ada yang berteman itu sampai menuju surga. Dan yang celaka adalah berteman yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Makanya kita semua ini harus berniat memang bahwa kita melakukan pertemanan teman akrab ini harus kita niatkan kita berteman tidak hanya di dunia. Mari kita berteman itu sampai ke surga. Mari kita berteman ini menjadi wasilah agar kita bersama-sama nanti di surga. Nah, kalau berteman, kata dasar iman itu bukan saling menyalahkan nanti, tapi saling membela. Saling membela. Dalam sebuah hadis dikatakan, nanti ada di yaumil akhirah, ini Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat ini, bahwa nanti ada mereka orang-orang yang berkawan karena Allah itu, ketika melihat teman akrabnya itu ada di neraka saja, mereka bisa mengajukan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku dulu berteman dengan dia. Dia telah menunjukkan aku banyak hal. Dia telah menunjukkan kepadaku kebenaran. Dia telah banyak menasihati aku. Telah bersama-sama dalam majelis taklim. Mungkin juga telah bersama-sama dalam oase ini saling mengingatkan. Sesungguhnya aku bersaksi, saya mengenal dia adalah orang baik. Walaupun mungkin ada yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, tapi kesaksian dari teman akrab ini dapat menjadi pembelaan,
Dan Allah mengutus kepada malaikat itu untuk mengangkat orang itu sehingga orang itu selamat dari azab Allah. Itulah berkawan karena dasarnya takwa. Dia akan bernilai abadi, dia akan tetap berlangsung. Jadi ini menjadi komitmen. Mari kita berkawan tidak hanya di level dunia, tapi berkawan sampai ke level akhirat. Kita berkawan kalau perlu sampai ke surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari ayat ini juga saya mendapatkan pelajaran penting bahwa yang namanya kawan akrab itu adalah orang yang telah menyerahkan sebagian rasa senang kecintaannya kepada seseorang. Itu kawan akrab. Karena ada kawan biasa, ada kawan akrab. Al-akhillah itu diterjemahkan teman karib, berarti lebih dari sekedar teman. Yaitu teman yang saling mencintai bahkan saling menyayangi. Nah, ayat ini juga oleh mufassir dikatakan bahwa orang yang saling mencintai atas dasar keduniaan dan semata-mata karena syahwat dunia dan syahwat bukan karena Allah, maka mereka juga akan saling bermusuhan. Ketika kita berkawan akrab, otomatis biasanya kita akan menyerahkan sebagian dari apa yang kita miliki. Bahkan sampai menyerahkan dan saling mencintai. Tetapi semata-mata karena urusan dunia dan syahwat. Dan itulah yang akan menyebabkan mereka masuk ke dalam kemaksiatan dan dosa. Dan itu pun juga, kata mufassir, mereka juga akan saling bermusuhan. Sebaliknya hadirin, penjelasan dari ayat ini juga bahwa orang-orang yang takut kepada Allah dengan menjalankan ketaatan dan saling mencintai dan menyayangi semata-mata karena Allah, maka mereka itu akan diberikan banyak sekali peruntungan. Di dalam ayat-ayat selanjutnya dari surat Az-Zukhruf itu dikatakan Allah akan membebaskan mereka dari rasa takut dan khawatir ketika nanti di yaumil akhir. Masya Allah, ini yang paling kita inginkan hadirin. Di dunia kita boleh takut dan boleh khawatir. Tapi ketakutan dan kekhawatiran di dunia tidak ada apa-apanya dibanding ketakutan dan kekhawatiran nanti di yaumil akhir. Dan orang-orang yang bersekutu, berteman, ya, berkasih sayang, dan saling mencintai itu semata-mata karena Allah SWT, karena ingin menegakkan hukum Allah, karena kecintaannya kepada Allah SWT, karena semangatnya untuk menegakkan kebenaran, untuk membela al-haq kebenaran, dan dalam rangka untuk menjunjung perintahnya, maka Allah menjanjikan kepadanya, bagi dia tidak ada rasa takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun, itu bahasanya. Mereka tidak akan memiliki rasa takut dan kekhawatiran ketika nanti di yaumil akhir. Subhanallah, tentu ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sangat luar biasa yang selalu menjadi keinginan, ya. Di hari mereka. Allah mengatakan, ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Jadi orang-orang yang saling mencintai dan menyayangi karena Allah itu, karena ketakwaan itu semata-mata, Allah mengambil dengan kalimat yaitu, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu pada hari kiamat, dan tidak pula kamu bersedih hati. Subhanallah, ya. Bahkan lebih dari itu, mereka yang saling mencintai karena Allah itu adalah mereka dijamin dengan masuk surga. Dengan kalimat berikutnya, udkhulul jannah. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Dan masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan pasangan-pasanganmu akan digembirakan di surga. Jadi hadirin, Allah tidak hanya memberikan kepada orang yang saling mencintai, berkawan akrab karena Allah itu dengan dihilangkannya, dibebaskan rasa takut dan khawatir. Allah menjamin kepada mereka dengan surga. Ini menunjukkan bahwa Allah mengatakan bersama pasangan. Pasangan itu bersama kawan karibnya. Ada yang mengartikan pasangan ini adalah, ya kawan karib yang paling ini adalah pasangan kita, istri, suami. Ya.
Karena pada saat kita seseorang yang menikah itu kan karena Allah. Hanya karena Allah dan karena ibadah kepada Allah, mereka menyerahkan sebagian dari cinta dan kasih sayangnya dalam rangka untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kawan-kawan karib ini adalah bisa istri, kemudian bisa anak, dan bisa orang lain yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dia berkawan. Dan ini juga sekaligus kata ulama, ternyata masuk surga itu nggak bisa sendirian. Masuk surga itu harus bersama. Masuk surga itu bersama-sama, mengajak yang lain. Kemudian ayat ini juga menandaskan bahwa saya membaca di salah satu mufassir mengatakan asbabun nuzul ayat ini adalah ayat ini turun ketika ada ada dua orang, ya, orang kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf al-Jumahi dan Uqbah bin Abi Mu'ti. Ini dua orang yang saling berteman karib dan mereka bersatu, bersepakat dengan satu misi untuk menyakiti dan melukai Nabi ketika perang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka akhir yang buruk. Mereka berdua terbunuh dalam perang Badar. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, ini salah satu riwayat yang menjelaskan bahwa mereka yang berteman karib untuk hal-hal yang buruk, untuk hal-hal yang maksiat, untuk hal-hal yang dosa, bahkan untuk sebuah kezaliman, bersepakat untuk korupsi, bersepakat untuk ini, bersepakat untuk mengambil hak orang lain, bersepakat untuk menipu orang lain, bersepakat untuk menyesatkan orang lain, bersepakat untuk menghancurkan orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu adalah musibah terbesar. Kemudian ayat ini juga menandaskan bahwa salah satu dari sekian penyesalan seorang hamba di hari kiamat itu diantaranya karena salah memilih teman, terutama teman akrab. Ayat ini menandaskan seperti itu. Makanya Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Karena kan nanti di yaumil akhirat itu kan orang pada menyesal. Dan banyak sumber penyesalan itu, di antara sumber penyesalan itu adalah yaitu dia menyesal sekali mengapa dulu dia berteman akrab dengan si dia, sehingga menyebabkan dia dihadapkan ke dalam neraka. Dia digiring ke neraka, dan saat itu penyesalan itu banyak sumber penyesalan itu nanti di yaumil qiyamah. Salah satunya adalah memilih teman. Saya baca di dalam surat Al-Furqan ya ayat 28 itu juga dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa salah satu dari sumber penyesalan itu yaitu adalah karena salah dalam memilih memilih teman ini. Dalam surat Furqan ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Di ayat surat Furqan. Dia mengatakan begini, wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu menjadi teman akrabku. Itu surat Furqan ayat 28. Sampai dia mengeluh, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku, ya. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi salah memilih teman adalah salah satu penyesalan terbesar hamba nanti di yaumil qiyamah. Karena itu kita masih diberikan oleh Allah kesempatan jangan saling memilih teman. Karena salah memilih teman adalah musibah terbesar. Karena di antara penyesalan memang banyak. Termasuk tidak mau mendengarkan kebenaran, ya. Itu juga salah satu penyesalan. Dalam surat Al-Mulk ya, surat yang sering yang sering kita baca, itu kan juga dengan tegas Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bagaimana orang-orang nanti di yaumil qiyamah ya, itu mereka semua pada menyesal ya. Karena apa? Karena
tidak mau mendengarkan kebenaran. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka berkata, law kunna nasma'u, kalau sekiranya aku dulu mau mendengarkan kebenaran, aw na'qilu, dan mau berpikir jujur, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka aku tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi ternyata yang menyebabkan orang menyesal nanti mau masuk neraka sa'ir itu, mereka juga menyesal. Mengapa dulu aku tidak mau mendengarkan kebenaran dan tidak mau berpikir jujur tentang kebenaran yang telah aku dengarkan itu untuk aku amalkan. Ma'asyiral. Kemudian yang ketujuh, hadirin, ayat ini juga memberikan kepada kita bahwa takwa itu adalah kunci keselamatan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Makanya kalimatnya juga illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa lah yang akan selamat. Orang-orang yang bertakwa lah yang akan mendapatkan keberuntungan. Karena itu kita dalam berkawan, kita dalam berserikat, kita dalam berkumpul, kita dalam bekerja sama, kita dalam berorganisasi, termasuk dalam membangun rumah tangga. Seharusnya kan tujuannya satu, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Rugi kalau kita berkawan tapi tidak menambah ketakwaan. Itu rugi banget. Atau anak muda sekarang. Rugi banget kalau kita ini berkawan, berteman, bekerja sama, bersekutu, tapi tidak menambah ketakwaan. Harusnya menambah ketakwaan. Kenapa? Karena Allah meniadakan semua bahwa takwalah. Ketakwaan itulah kunci dari keselamatan. Kunci dari keberuntungan. Di dunia terlebih di akhirat. Nah, hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu saya ingin sedikit sebagai pelajaran dari ayat yang luar biasa ini, tentu di dalam Islam ini paling tidak ada prinsip-prinsip berteman dalam Islam yang harus kita renungkan. Pertama, Allah memerintahkan kita untuk berteman, itu jelas. Karena kita ini adalah yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbeda-beda. Apa sih tujuannya? Satu, lita'arafu, supaya kita saling mengenal. Ini kan perintah untuk berteman. Jadi pertemanan itu harus diawali dan tujuan utamanya untuk saling mengenal. Kenapa? Karena dengan saling mengenal, kita akan saling menghargai. Kita akan saling menghormati. Kita akan saling memuliakan. Kita akan saling bekerja sama. Kita akan saling memberikan kemanfaatan. Karena itu dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ini ayat yang luar biasa. Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah telah menciptakan manusia itu bersuku-suku, ya. Bersuku-suku, tapi tujuannya lita'arafu, untuk saling mengenal. Mengenal yang benar akan melahirkan sifat tadi, saling berbagi, saling bertanggung jawab, saling mendukung. Ya. Itulah insya Allah yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang berteman karena Allah. Makanya itu ada larangan keras di dalam Al-Quran. Supaya kita ini berteman yang benar, itu makanya dalam Al-Quran jelas, dalam berteman itu nggak boleh melakukan 6 hal ini. Ini nggak boleh. Kita lihat di dalam Al-Quran ya, surat Al-Hujurat ayat 10. Di situ dijelaskan bahwa tidak boleh dalam berteman itu ada sikap ini. Tidak boleh saling memperolok-olok atau mengolok-olok, memperolok-olokkan. Ya. Karena di dalam ayat itu jelas bahwa janganlah para wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lain. Boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari yang memperolok-olokkan. Kalimatnya itu menggunakan wanita karena apa? Karena memang paling sering, mohon maaf ini paling sering kalau ada wanita harus dituduh dia berbuat serong, kemudian dituduh sebagai pelacur, itu adalah tuduhan yang sangat tidak baik. Padahal Allah itu menutupi kesalahan orang. Bukan begitu cara menasihati. Jadi ini tidak boleh ya. Ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan kalau kita bertawan. Saling memperolok-olok satu lain. Yang kedua, saling mencela. Tidak boleh kita saling mencela. Kalau ada hal yang kurang baik, tidak boleh sampai saling mencela. Jadi di dunia aja sudah bermusuhan. Kemudian yang ketiga,
tidak boleh saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Islam memberikan aturan dalam kita berkawan tidak boleh kita saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Seseorang yang punya nama yang baik justru panggilan itu kita. Karena sekarang ini banyak ya, namanya baik, namanya sudah bagus, tapi panggilannya itu kok jadi nggak bagus gitu loh. Dipanggil dengan panggilan-panggilan yang nggak bagus, dan panggilan-panggilan itu panggilan merendahkan. Tidak mau panggilan yang meninggikan, bukan panggilan yang memuliakan, tapi panggilan buruk. Hati-hati. Nggak boleh kita memanggil saudara kita dengan panggilan yang buruk, karena Allah melarang. Kemudian yang keempat, tidak boleh saling berprasangka buruk. Ini juga nggak boleh dalam perkawinan. Yang ketiga, tidak boleh saling mencari-cari kesalahan orang. Jadi jangan mencari-cari. Mencari aja nggak boleh, apalagi mencari-cari. Ya. Tidak boleh kita mencari kesalahan orang lain, hadirin. Kenapa? Karena begini, orang itu baik bukan karena kita ini banyak amalnya, mungkin karena kesalahan kita ditutupi oleh Allah. Nah, jangan sampai Allah saja menutupi kesalahan orang itu, kemudian kita malah mencari-cari dan membuka aib. Kemudian yang keenam, tidak boleh saling menggunjing. Kalau menggunjing itu memfitnah, di belakang kalau menggunjing ini. Jadi menggunjing ini menceritakan keburukan orang tanpa orang itu mengetahuinya. Memfitnah, menggunjing. Ini adalah adab dalam berteman, prinsip berteman. Kemudian yang kedua, hadirin, dalam berteman, dalam Islam, itu adalah intinya adalah harus bisa menambah kebaikan dan ketakwaan. Makanya perintah Allah jelas dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Perintah Allah itu untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Tapi wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa. Jadi kalau kita itu berkawan, mestinya berkawan itu harus menambah kebaikan. Kenapa saya berkawan dengan Pak Ian? Karena saya yakin kalau dengan berkawan Pak Ian itu akan nambah kebaikan saya, nambah pahala saya, menambah ketakwaan. Terus untuk apa kalau berkawan itu malah menambah dosa, menambah permusuhan, hadirin. Kita ini ingin tiap hari itu nambah kawan, bukan nambah musuh. Kita ingin menambah saudara, ingin menambah ilmu. Moga-moga tiap hari itu saya itu niatnya selalu, moga-moga hari ini saya bertambah ilmu, bertambah kawan dan saudara. Na'udzubillah ya Allah, janganlah engkau tambah dengan dosa dan permusuhan. Itulah. Kemudian yang ketiga, hadirin, ini perintah dari Allah dalam berislam itu adalah, dalam pertemuan itu penting sekali, yaitu selektif dan hati-hati. Ini memang Rasulullah mengingatkan. Selektif dan hati-hati dalam memilih teman adalah prinsip utama dalam Islam. Ya. Jadi selektif dan hati-hati. Mami mau ke jalan ya? Ya Ibu. Jalan-jalan sama Ibu. Ya, hati-hati ya Bu. Ya, sebentar. Maaf. Jadi selektif dan hati-hati dalam memilih teman adalah bagian dari prinsip utama dalam Islam. Kenapa? Ada sebuah hadis yang mengatakan begini, bahwa ternyata seseorang ya itu sangat dipengaruhi oleh orang lain. Bahkan sampai ada hadis mengatakan seseorang itu bergantung agama teman akrabnya. Karena itu hendaklah dia hati-hati dengan siapa dia berkawan. Ini untuk menunjukkan bahwa banyak orang yang rusak agamanya. Karena apa? Karena teman itu kayak cermin ya. Kalau ingin mengenal orang lain ya kenali teman akrabnya. Walaupun mungkin nggak begitu karena teman akrabnya itu ya dikenal. Ini hadis ya. Seseorang tergantung agama teman akrabnya. Kemudian yang kedua, karena itu Islam menetapkan bahwa hendaknya kalian dalam memilih kawan harus hati-hati dan pilih bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Orang yang saleh itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang warok. Warok itu orang yang hati-hati. Ya. Karena hati-hati itu akan menyelamatkan dia. Dan orang-orang yang berilmu. Dan larangan berteman dengan orang-orang yang merusak agama dan merusak dunia. Jadi tidak hanya merusak agama, merusak dunia pun nggak boleh. Kita nggak boleh berkawan dengan orang yang dia itu merusak urusan dunia, merusak lingkungan, membuat kerusakan, nggak boleh juga. Nah,
apalagi yang merusak kedua-duanya, merusak dunia dan merusak agama. Hadirin, saya kira itu sedikit sebagai sebagai ibrah. Moga-moga ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan untuk para jamaah. Pak Yan, mungkin itu singkat Pak Yan. Kalau masih ada waktu mungkin kita bisa saling berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz. Ilmu yang sangat aplikatif Bapak dan Ibu yang sehari-hari ini menjadi bagian aktivitas. Ingetin dulu. Cap gomeh, montok cap gomeh. Kasepnya hijau mana? Hijau. Ya, Bapak dan Ibu, tadi banyak poin-poin penting yang beliau sampaikan dari beberapa cuplikan hadis dan juga ayat yang sudah dibacakan tadi Bapak dan Ibu. Dan memang ternyata intinya itu adalah bahwa yang akan menjadi bagian bagi kita untuk mempermudah nanti urusan di akhirat, ternyata satunya adalah dalam berteman. Nah, bahkan itu menjadi kemudahan bagi kita untuk memasuki surga Allah. Baik Bapak dan Ibu semuanya, poin-poinnya sangat aplikatif sekali Bapak dan Ibu dan mengalir ya apa yang beliau sampaikan tadi. Hanya saja mungkin kita tentunya punya pengalaman masing-masing ya tentunya dalam berteman. Nah oleh karena itu jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Untuk sementara saya sampaikan dulu ini pertanyaan dari Ibu Sismiliana. Mohon izin Ustadz, bagaimana kalau berteman dengan non-Islam? Misalnya dalam urusan pekerjaan ya, urusan profesionalitas, bahkan mungkin ada yang bekerja juga di perusahaan non-Muslim gitu ya, sehingga para pimpinannya barangkali memang non-Muslim begitu. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ibu. Tentu saja hal itu tidak bisa kita hindari, bahwa kita akan berinteraksi dengan banyak orang dan tidak semua tentunya dengan orang Muslim dan mungkin juga dengan orang non-Muslim. Tadi prinsip yang harus kita pegang adalah, hadirin, pertama adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, kita berkawan itu adalah tujuannya untuk menambah kebaikan, untuk menambah ketakwaan. Jadi kita ini berkawan dengan siapapun, kalau bisa menambah kebaikan, kebaikan itu bisa ilmu, bisa macam-macam ya. Bisa ilmu, bisa skill, bisa keterampilan, bisa macam-macam. Maka itu adalah salah satu yang diperbolehkan. Karena di situ karena ta'awanu. Jadi bertolong-menolong kamu dengan siapapun. Hatta dengan non-Muslim kalau itu memang akan menambah kebaikan dan ketakwaan kita bertemu. Tetapi sebaliknya, jangan tolong-menolong bahkan sesama Muslim kalau perkawanan itu akan melahirkan perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi ini adalah ada hubungan kerjasama itu, ada yang bersifat ideologis dan ada yang hubungannya bersifat teknis semata. Jadi kalau ideologis tentunya sudah ada kerangkanya ya. Kita kan nggak bisa kalau ideologis dengan orang non-Muslim. Dengan orang non-Muslim, maka kerjasama kita sebatas yaitu kerjasama yang bersifat non-ideologis untuk teknis. Tapi itu bisa melahirkan kebaikan, termasuk dalam hubungan kerja. Saya sendiri pada waktu mau kuliah di Jerman itu juga, kamu gimana di sana kan dosennya, kawan-kawannya orang non-Muslim. Waktu itu saya konsultasi dengan Ustadz Didin karena itu sempat merisaukan dan beliau mengatakan, yuk, saya ke Jerman itu bukan untuk belajar agama, saya belajar Jerman juga belajar ilmu dan insya Allah di sana banyak kebaikan, banyak yang bisa dicontoh. Alhamdulillah ya, di sana malah bisa berkawan, kita bisa juga saling saling berdiskusi, banyak hal yang bahkan bisa bernilai dakwah juga ketika kita menunjukkan akhlak sebagai seorang Muslim. Jadi yang kedua, berkawan itu harus juga bernilai dakwah ketika kita dapat menunjukkan identitas kita sebagai Muslim. Tunjukkanlah ishhadu bi anna muslimin. Tunjukkan bahwa kamu itu orang Muslim. Gimana seorang Muslim itu? Ya orang yang berakhlak baik. Tadi paling tidak mencela, tidak mudah memperolok orang lain, tidak menggunjing, itu kan akhlak-akhlak seorang Islam. Dan itu kan berlaku universal itu, ya.
berlaku universal kepada siapapun, kita nggak boleh gitu ya, mencela ini. Saya kira itu secara umum Pak Yan respon saya. Moga-moga terjawab. Terima kasih Ustadz. Kita lanjutkan kepada pertanyaan kedua ya. Banyak pertanyaan yang masuk, tapi mudah-mudahan waktu masih cukup saya kira ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua terlebih dahulu, yaitu dari teman kita Anas Norfidaus ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita dalam komunitas yang baik di depan kita, tapi ngomongin di belakang ya. Jadi menjelekkan di belakang dan menjatuhkan kita. Terima kasih. Silakan Ustadz. Ya, luar biasa ini pertanyaan dan mungkin juga sebagian merasakan seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini selalu berdoa kepada Allah tiap hari, ya Allah, moga-moga hari ini banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan moga-moga hari ini bisa menjadi sarana untuk dapat meringankan dosa. Dapat menjadi sarana yang dapat menjadi menjadi pembebas dan peringan dosa. Karena itu ketika ada yang seperti itu hadirin, ya, yang harus dituntut dari kita itu adalah yaitu kesabaran. Jadi kesabaran harus kita miliki. Bahkan bersyukurlah ketika kita berbuat baik, orang merespon dengan perbuatan yang nggak baik ngomongin. Kalau Bapak dan Ibu ikhlas, moga-moga itu menjadi peringan dosa. Ya, bukankah begitu kata Rasulullah, ketika ada orang yang memfitnah, ya, kemudian juga beriri dan dengki dan semuanya itu, maka itu akan menjadi pembebas dosa. Nah, yang ketiga, ya, kalau memang itu sampaikan, harusnya juga kita nasihati, kalau tidak melalui orang lain, ya, orang lain untuk menasihati agar tidak seperti itu. Kalau seandainya masih tetap seperti itu, yang harus kita miliki adalah kelapangan. Ya. Karena kalau soal dirasain itu dari dulu yang namanya orang dengki, orang itu selalu tidak suka dan akan selalu dalam hidup ini kan tidak mungkinlah semua orang itu senang pada kita. Tapi saya juga yakin tidak semua orang itu benci pada kita. Orang sebaik Muhammad SAW saja juga banyak yang nggak suka, apalagi kita. Kita ini belum tentu orang yang baik. Ya. Inilah yang memang harus dimiliki. Memang hal yang tidak mudah ketika kita berbuat baik pada seseorang, tapi orang itu membalas dengan yang tidak baik. Tapi itulah nilai terbesar bagi kita ya. Jadi bukan di kita dosanya, ada di dia, dan mungkin kalau kita ikhlas malah menjadi penebus dan peringan dosa kita. Ya itulah yang tidak benar. Mungkin itu Pak Yan kalau saya merespon. Baik Ustadz, beberapa pertanyaan ini sebetulnya senada, jadi oleh karena itu saya sambung sedikit aja Pak Ustadz sebelum Ibu Pigo Selvi ingin bertanya langsung ya. Berkaitan sebetulnya dengan pertanyaan yang barusan itu Ustadz, tapi ini hanya menambahkan contoh aja saya kira ya. Misalkan dari Ibu Erna Wigati ya, jadi beliau menanyakan tentang adanya orang-orang yang menghambat karir kita, lalu mereka hanya memanfaatkan kita ya, walaupun kita sebetulnya juga tidak ingin menyakiti mereka begitu. Jadi mungkin ini dalam perkantoran biasa terjadi barangkali begini ya, halang-menghalangi, tapi yang bersangkutan tidak terlalu mempersoalkan sebetulnya. Tapi saya yakin ini juga tentunya menjadi pemikiran, makanya bertanya ya. Nah itu mungkin tambahan dari pertanyaan sejenis tadi itu Ustadz. Nah, kemudian satu lagi sekalian saja dari Pak Galih Parmadi, izin bertanya bagaimana menyikapi kawan atau pimpinan yang berbuat zalim. Nah ini kan sama sebetulnya dengan pertanyaan Ibu Erna ya. Sedangkan kita tidak bisa berbuat banyak untuk mengingatkan. Atau malah mungkin ini sudah merasa dirugikan barangkali ini ya. Tapi karena pimpinan mau apa? Silakan Ustaz. Ya, di dalam Islam itu kalau kita lihat ayat-ayat juga kisah Nabi Yusuf ketika dizalimi ya. Kemudian Nabi Yusuf itu kan dizalimi, dimasukkan di penjara tanpa tahu sebab kesalahan, karena tanpa proses pengadilan. Kemudian Nabi Yusuf dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibebaskan oleh sang raja itu. Nabi Yusuf nggak langsung mau dibebaskan gitu aja. Nabi Yusuf masih mengatakan bahwa dia ingin melakukan pembelaan
bukan saya yang melakukan kesalahan, tunjukkan, dan akhirnya Nabi Yusuf tidak hanya senang dikeluarkan dengan penjara aja, udah senang kan mestinya ya. Tapi Nabi Yusuf tidak, ya kan? Bahwa siapa sebenarnya yang melakukan kesalahan? Itu kan membela. Nah, di dalam Islam, ketika dizalimi, itu kita boleh melakukan pembelaan. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain, kezaliman itu harus dihentikan. Karena dampak dari kezaliman itu dampaknya memang sangat luar biasa. Tidak hanya kepada dirinya, tapi merusak tatanan kehidupan yang lebih besar lagi. Namun hadirin, ketika memang kita sudah melakukan dan menuntut atau melakukan pembelaan, itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu bisa kita lakukan. Jadi kita boleh sebetulnya ketika dizalimi itu melakukan pembelaan. Tetapi apakah pembelaan kita itu diterima atau tidak? Sebetulnya itu adalah sudah memenuhi kewajiban kita, bahwa kita telah menunjukkan atau telah menyampaikan, intinya menyampaikan kebenaran atau informasi yang sebenarnya. Sebetulnya itu, ya. Karena apa? Karena memang misi hidup kita ini kan sebetulnya dimanapun adalah li'i'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah, menegakkan kebenaran, dan mencegah orang berbuat mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kita menyampaikan al-haq, kebenaran, lalu mencegah kemungkaran. Dengan menyampaikan pembelaan, orang itu harus tahu, dan moga-moga dengan begitu kita telah mencegah kemungkaran-kemungkaran baru, agar orang itu tidak berbuat kezaliman yang baru. Makanya kezaliman ini harus dihentikan tentu oleh penguasa ya, mestinya ya, kalau yang harus menghentikan. Kita kan tidak punya kemampuan, tapi kita hanya bisa melakukan pembelaan. Ini yang bisa ini. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak mampu ya melakukan pembelaan? Dan pembelaan itu kan bertahap ya. Ya, ketika memang seseorang itu dia ikhlas atas perlakuan itu dan hanya berharap kepada Allah, karena sesungguhnya Allah yang berkuasa atas setiap hamba-hambanya, tentu itu adalah hal yang paling terakhir yang bisa kita lakukan ya. Karena kezaliman itu kan hukumnya sama dengan kemungkaran. Ketika kita tidak bisa menghentikan, tidak bisa mengingatkan dengan lisan, tentu kita hanya bisa berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya Pak. Kalau saya melihat atau mengacu dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Baik Ustadz, ya saya kira itu poin penting ya. Jadi ternyata juga tidak sekedar kita menerima ya Ustadz ya, tapi juga kita di situ perlu menunjukkan kondisi sesungguhnya. Jadi Ya. di sini berarti butuh keberanian gitu Ustadz ya. Betul. Nah, kalau tidak berani ya udah terpaksa ikhlas gitu ya Ustadz. Iya, baik. Barusan beliau menjelaskan jadi bahwa kalau misalkan kita tidak punya keberanian, maka terakhir tentu saja adalah salah satu yang pernah kita dengar juga dalam kajian ini, yaitu selemah-lemahnya iman, yaitu mengingkarinya dalam hati. Baik Ustadz, sementara kita tampung dulu satu ya yang masih, karena masih ada waktu sedikit ini, kita tampung yang raise hand dulu. Silakan Ibu Pigo Selvi, nanti kalau masih ada waktu setelah itu saya bacakan beberapa pertanyaan yang masih ada. Silakan Bu Pigo Selvi. Baik, terima kasih Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Munir, izin bertanya. Tadi di awal surat Az-Zukhruf ayat 67 itu poin keempat tadi dikatakan bahwa orang yang beriman dan bertakwa itu dijamin masuk surga bersama pasangannya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah siapa yang dimaksud dengan pasangan tersebut? Apakah itu suami istri ataukah teman-teman atau sahabat kita yang kita sayangin atau kita berteman itu karena Allah dan karena kasih sayang itu? Apakah seandainya kita mempunyai teman, kita adalah teman orang yang soleh atau soleha, apakah kita juga ikut bersama teman kita itu ke sorga, menikmati sorga gitu, atau bagaimana? Itu yang ingin saya sampaikan, tanyakan. Makasih Pak Ustadz. Ya, baik Ibu. Saya juga melihat di tafsir dari ayat
surat ayat-ayat itu. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali. Misalnya dalam surat Yasin juga Allah mengatakan hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka fi dilalin alal araiki muttaqiun. Mereka duduk bersantai di surga bertelakan dengan pasangannya. Pasangan di situ, kalimat pasangan di dalam Al-Quran tentu adalah yaitu mereka yang mengikat perjanjian untuk saling sayang menyayangi karena Allah. Pertama adalah para ulama mengatakan tentu suami istri. Karena itu adalah ketika dia menikah berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pernikahan itu kan ibadah yang dikatakan separuh dari urusan agama. Kenapa? Karena pernikahan itu ada ibadah yang paling panjang. Paling panjang kenapa? Begitu orang itu mengucapkan ikrar akad nikah, disitulah sudah bernilai ibadah. Sampai kapan Allah menentukan? Jadi pasangan itu bisa suami. Tapi ada juga kalimat lain, pasangan di sini adalah kawan-kawan akrab mereka. Bisa saja kita jadi bersama-sama dengan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Karena ada takdir ya, memang di antara mereka ada orang itu yang tidak menikah karena sesuatu lain hal. Ya kan? Atau dan lain. Jadi bisa apa namanya dengan kawan-kawan akrab yang lain, ya, yaitu orang yang memang saling mencintai karena Allah. Karena itu orang-orang yang beriman dan bertakwa itu mereka akan membersamai di surga insya Allah kalau itu karena Allah dalam berkawan itu. Jadi para ulama mengatakan pasangan itu memang tidak hanya pasangan suami istri, tapi juga termasuk mereka yang berkawan, akrab, saling mengasihi atau saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kira itu kalimat yang dimaksud dengan kalimat pasangan di dalam Al-Qur'an. Karena di situ dikatakan udkhulul jannata wa antum wa azwajukum. Sedikit ya Pak Yan. Jadi Pak Ustadz, Ya. jadi apakah kita bisa otomatis diajak atau masuk surga bersama pasangan kita? Maksudnya kalau kita mempunyai suami atau istri atau teman yang soleh atau soleha yang ya diperkirakan masuk surga, apakah kita otomatis juga ikut gitu? Maksudnya kalau memang benar seperti itu, berarti kita harus mencari pasangan kita tuh ya cari aja yang soleh atau soleha atau teman-teman yang soleh atau soleha supaya kita juga nanti dijamin masuk surga gitu. Apakah bisa seperti itu nggak Pak Ustadz? Betul Bu, pemahamannya dari ayat-ayat ini adalah bahwa ternyata untuk menuju ke surga itu memang harus dibangun sejak ketika ada di dunia. Karena itu penting bagi kita memang untuk mencari teman yang dapat mengantarkan kita ke surga. Bahkan dari awal kita juga bisa mengatakan mari kita berteman, bersahabat itu karena untuk sampai ke surga. Kemudian yang kedua, beberapa hadis, ada 2 hadis paling nggak sahih juga, bahwa nanti mereka yang berkawan karena Allah itu bukan saling memusuhi di antara mereka, tapi saling merahmati. Di antara bentuk rahmatnya, mereka akan saling membela. Jadi kalau ada satu dari teman akrabnya itu karena Allah, mungkin karena satu kesalahan tertentu yang kita nggak tahu dia masuk ke dalam neraka, dan kita kenal mereka, dia minta kepada Allah, ya Allah sesungguhnya saya dulu berkawan dengan dia telah menunjukkan banyak hal kepadaku, telah menunjukkan telah menasihati mengenal agama, bahkan mengenalmu ya Allah. Ya. Tolonglah dan angkatlah. Allah akan menyuruh pada malaikat untuk mengangkat si hamba itu karena teman. Jadi itu kira-kira. Kenapa? Ketika kita berteman dengan orang baik, insya Allah banyak kebaikan. Tapi kemudian ada kesalahan yang kita lakukan di luar itu, tapi masih akan lebih banyak ketika kita berkawan dengan orang baik. Tapi kalau kita sudah berkawan dengan orang yang buruk, mungkin ada kebaikan, tapi pasti keburukannya akan lebih banyak. Nah, mungkin itu ya, Bu. Maaf. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Yan. Ya, terima kasih Bu. Bapak dan Ibu semuanya, kita sudah sampai di ujung waktu, jadi pas waktunya tinggal 1 menit lagi. Kita mendapatkan pencerahan dan
sesuatu yang sangat praktis ya Bapak dan Ibu pagi ini yang bisa kita terapkan insya Allah. Saya tidak meringkas ya apa yang sudah disampaikan Ustadz Abdul Munif. Hanya saja tadi beberapa poin yang beliau sampaikan, antara lain yaitu adalah adanya Islam itu punya panduan sebetulnya dalam berteman gitu ya. Jadi ada panduannya bahwa yang kita cari teman itu adalah orang-orang yang sama-sama menegakkan kalimat Allah. Nah, berarti kita tinggal memilih, tinggal menyesuaikan di situ. Nah, kemudian satu tadi beberapa pertanyaan yang sangat mirip-mirip beberapa di antaranya tentang orang yang menzolimi kita, membicarakan kita di belakang. Ada kisah dulu bahwa ulama itu pernah memberi hadiah kepada orang-orang yang menggunjingnya. Jadi beliau tahu bahwa beliau dibicarakan, maka ulama itu mengantarkan hadiah ke orang itu. Karena apa? Karena setiap orang membicarakan kita, itu amal dia nanti, pahala dia akan diserahkan ke kita nanti di akhirat nanti. Dalam satu hadisnya itulah yang disebut dengan orang-orang yang bangkrut gitu ya. Jadi ketika di dunia, dia membicarakan keburukan kita di belakang kita. Nah, sebetulnya setiap kali membicarakan itu, kebaikan-kebaikannya akan dipindahkan kepada kita oleh Allah nanti di akhirat. Makanya ulama itu mengantarkan hadiah kepada orang yang seperti itu. Nah, kemudian satu poin lagi tadi beliau sampaikan juga bahwa kita memang perlu juga menegakkan nahi mungkar ya. Jadi ketika kita dizolimi, ketika diberikan perlakuan tidak baik, selain dari kita bersabar, ternyata kita juga harus mempertunjukkan bahwa itu tidak baik. Jadi kita memberikan juga pembelaan di situ. Namun kalau tidak mampu, maka terakhir bersabar dan ikhlas karena Allah. Lalu barusan dari pertanyaan yang muncul juga barusan, juga kita dapat petik satu manfaat yang sangat besar ya, bahwa orang yang saling berteman karena Allah, maka dia nanti akan mendapat pembelaan gitu dari temannya itu. Jadi barangkali tidak otomatis mungkin ya, tergantung tentunya dari timbangan masing-masing juga. Tetapi ketika kita berteman dengan orang-orang yang seakidah, orang-orang yang sama-sama memperjuangkan supaya ketaatan lebih banyak bisa kita lakukan, maka orang seperti itu akan dibela oleh temannya nanti di akhirat. Berbeda tentunya dengan sebaliknya. Nah, berkaitan dengan ini Pak Heru tadi menyampaikan supaya selain dari amar ma'ruf, mudah-mudahan nuansa dakwah di berbagai tempat itu juga melakukan nahi mungkar gitu ya. Ya, terima kasih Pak Heru sarannya. Kemudian Bapak dan Ibu, terakhir kami haturkan tentunya terima kasih pada seluruh teman-teman Bapak dan Ibu yang hadir. Nah, untuk itu kita segera tutup pertemuan kita hari ini, kajian kita yang ke-57 ini. Mudah-mudahan Pak Amir masih ada di ruangan. Pak Amir masih ada di ruangan kajian atau sudah di ruangan rapat? Baik, tampaknya Pak Amir di ruangan rapat barangkali ya. Silakan Pak Juber bisa bantu kita memberikan ucapan terima kasih nih kepada Pak Abdul Munif, Pak Ustadz, atas kesekian kali beliau bersedia bersama kita, dan Bapak Ibu mudah-mudahan Ustadz Abdul Munif bersama keluarga semakin berkah ilmu beliau. Mohon diterima Pak Ustadz. Terima kasih Pak Yan, moga-moga barokah. Saya mohon izin langsung out ini karena jam 9 ada sidang komisi. Oh iya, oh Masya Allah. Silakan Ustaz. Langsung ya. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum semuanya. Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita juga sekalian tutup kajian kita dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih sekali lagi kehadiran seluruhnya, Pak Sony juga nih teman-teman dari P2SDM juga alhamdulillah hari ini banyak yang hadir, dan seluruh teman-teman dan keluarga. Selamat dan salam semua dalam keadaan sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.